Masalah kepemimpinan di layanan kesehatan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Kepemimpinan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman dengan anggota Nadia Azaza Lutfi Khalifa, Farhansyah Asar Laksana, Pramudia Putri Pramesti, Amelia Surya Junita, dan Nindya Kartika Ratri. Masalah kepemimpinan di layanan kesehatan. Kepemimpinan di bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Terlebih saat ini perubahan menuju kualitas atau mutu sangat dibutuhkan tangan dingin manajemen pemimpin, sehingga bisa mewujudkan tujuan daripada organisasi. Kepemimpinan saat ini berkembang sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu. Terlebih semakin banyaknya tenaga profesional yang ada di pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan dengan pola kepemimpinan yang baik, tentunya sesuai dengan dinamika sumber daya manusia yang ada, di fasilitas kesehatan tersebut akan bisa mewujudkan mutu yang berkualitas. Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang berbeda, dan di sini kami akan mencoba untuk membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pemimpin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi, peran, fungsi, dan sifat dari pemimpin. Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh seorang pemimpinnya. Ada yang mengungkapkan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan. Merupakan ungkapan yang mendudukan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang terpenting. Definisi pemimpin. Untuk memulai pemahaman tentang pemimpin ini, perlu kita memperhatikan pengertian tentang pemimpin. Menurut Hersey dan Blanchard, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Pemimpin, jika dialih bahasakan ke bahasa Inggris, menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah loyalty, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Kedua, educate, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Ketiga, advice, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Dan terakhir, disiplin, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan di dalam setiap aktivitasnya. Peran pemimpin. Dalam perspektif yang lebih sederhana, Morgan mengemukakan 3 macam peran pemimpin, yang disebutnya dengan 3A, yaitu alighting, menyalakan setiap semangat pekerjanya dengan tujuan individu. Aligning, menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi, sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Dan yang terakhir, allowing, memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja. Selanjutnya adalah fungsi pemimpin. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya mempunyai kecakapan dalam bidangnya. Dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Fungsi pokok pemimpin dalam organisasi dibagi dalam 4 kategori, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, kepemimpinan, controlling, pengawasan. Sifat pemimpin. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu sidik jujur, sehingga ia dapat dipercaya, kemudian tablik penyampai atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang baik, amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, fatonah, cerdas dalam membuat perencanaan, visi misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Kepemimpinan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi, teori, gaya, dan tipe kepemimpinan. Kepemimpinan berperan penting dalam mencapai keberhasilan organisasi. Menurut Sutopo, kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan organisasi, terlebih dalam era seperti yang terjadi saat ini, di mana tingkat pertumbuhan organisasi menjadi sangat tinggi. Dibutuhkan modal yang kuat untuk dapat mempertahankan eksistensi organisasi di tengah persaingan yang semakin ketat. Kekuatan modal ini terletak pada kemampuan kepemimpinan dalam suatu organisasi.
Oleh karena itu, peran kepemimpinan masih sangat penting untuk menjadi perhatian. Peran kepemimpinan akan menjadi kunci kesuksesan dalam suatu organisasi. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Tiga teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut, yaitu teori genetis, menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Kemudian teori sosial menyatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. Dan yang terakhir adalah teori ekologis, menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologisnya. Gaya kepemimpinan, bahwa dalam mencapai tujuan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen SDM, lazimnya menggunakan 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu democratic leadership, yang menitikberatkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua, dictatorial leadership, yaitu menitikberatkan kepada kesanggupan untuk melaksanakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadi atau golongan, dengan kesediaan untuk menerima segala risiko. Kemudian paternalistic leadership, yaitu kehendak pemimpin juga harus diberlakukan, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem dapat diibaratkan diktator yang berselimutkan demokratis. Yang terakhir ada free rein leadership, yaitu salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya ke seluruh kebijakan pengoperasian manajemen SDM kepada bawahannya, dengan hanya berpegang kepada ketentuan pokok yang telah ditetapkan oleh atasan. Yang terakhir adalah tipe kepemimpinan. Terdapat 8 tipe kepemimpinan, yaitu tipe deserter atau pembelot, tipe birokrat, tipe misionaris atau missionary, tipe developer atau pembangun, tipe autokrat, tipe benevolent autokrat atau autokrat yang bijak, dan tipe kompromiser atau kompromis. Dan yang terakhir adalah tipe eksekutif. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dari jurnal yang berjudul Kepemimpinan Kepala Puskesmas dengan Tempat Perawatan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas dengan Tempat Perawatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Untuk permasalahan sendiri yaitu pada tahun 2004, Unit Pelaksana Teknik Dinas atau UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan seluruhnya sebanyak 35 buah yang terdiri atas 29 UPTD Puskesmas tanpa tempat perawatan dan 6 buah UPTD Puskesmas dengan tempat perawatan, serta 70 buah Puskesmas pembantu. Rasio UPTD Puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Kuningan adalah 1 UPTD Puskesmas untuk 27.816 penduduk. Namun, pada kenyataannya, rasio tersebut yang cukup di Kabupaten Kuningan tidak menunjang untuk pencapaian target kinerja pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan tahun 2004. Seperti diperlihatkan pada pencapaian target kinerja UPTD Puskesmas yang tidak optimal. Kinerja UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan tidak optimal disebabkan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, masyarakat kurang berpartisipasi. Yang kedua, kemampuan dan kemauan atau motivasi pegawai yang kurang. Yang ketiga itu kepemimpinan yang lemah. Dan yang terakhir, dukungan sumber daya manajemen yang tidak memadai. Secara empiris, penyebab tidak optimal kinerja pelayanan UPTD Puskesmas akibat dari lemahnya kepemimpinan kepala UPTD Puskesmas, sehingga tidak mampu menggalang, membina, dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Tidak bisa meningkatkan kemampuan dan kemauan atau motivasi pegawai UPTD Puskesmas.
tidak mampu menggali, menghimpun, dan mengorganisasi sumber daya manajemen, serta tidak mampu melaksanakan manajemen pelayanan jasa kesehatan. Padahal, kinerja pegawai sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Dari permasalahan kepemimpinan di UPTD Puskesmas yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan Kepala UPTD Puskesmas DTP di Kabupaten Kuningan, Kepala Puskesmas menggunakan gaya kepemimpinan campuran atau multikratik, yaitu sportif, delegatif, dan partisipatif. Dengan hal ini, menurut kelompok kami, solusi yang tepat dalam permasalahan ini yaitu seharusnya yang dilakukan pemimpin yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan individual dan tujuan organisasi adalah dengan menciptakan loyalitas bawahan terhadap pemimpin dengan menjadi penyambung lidah dari bawahan yang berpengaruh dengan pemimpin yang lebih tinggi. Namun, gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas memiliki keterampilan yang masih sangat kurang atau bisa dikatakan rendah untuk memahami orang lain atau empatinya dibandingkan dengan yang lain. Hal ini didukung dengan kualitas tenaga kesehatan yang ada di Indonesia masih belum memadai dan paling lemah adalah keberadaan mereka untuk berinisiatif. Tenaga kesehatan di Indonesia lebih suka menunggu instruksi dari atasan daripada untuk berinisiatif. Hal ini bukan merupakan kesalahan dari mereka, akan tetapi akibat kebijakan dari atas yang masih top down. Akibatnya, mereka masih kurang berani untuk mengambil inisiatif. Lain halnya dengan nilai kerjasama pegawai dengan kepala puskesmas sudah dikatakan baik, karena memang seharusnya seorang manajer atau pemimpin sangat tergantung pada kemampuannya untuk bekerja sama dengan orang lain, untuk meneruskan ide-ide dan menerima saran. Agar faktor ini terus berjalan secara baik, maka disarankan kepada pegawai puskesmas yaitu 1. Pegawai harus memiliki pengaruh yang cukup besar atas pekerjaan mereka, bersama-sama dengan kesempatan luas untuk keikutsertaan dalam aktivitas kerja yang paling menarik minat mereka. Terus-menerus mengusahakan untuk memperbaiki komunikasi dan membuatnya lebih efektif. Dan yang ketiga, kaitkanlah kompensasi dengan hasil pekerjaan dan turut sertakan pegawai dalam keuntungan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, hindarilah terlampau banyak program dengan produktivitas rendah dan cari tujuan-tujuan sederhana yang mengharuskan perubahan tertentu dan berilah nilai tinggi kepada pertambahan produktivitas. Yang kelima, pertimbangkanlah penggunaan 2 macam kategori. Yang pertama, kategori produktivitas tenaga kerja dan kategori produktivitas modal. Yang keenam, perbaikilah perencanaan sehingga semua detail yang perlu digariskan kepada pihak yang melakukan pekerjaan apa, bila mana, dengan sumber daya bagaimana, dan yang ditujukan ke arah-arah tujuan mana. Yang ketujuh, pergunakan teknologi baru serta rencanakanlah dan gunakan metode-metode kerja yang terbaik. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi prestasi kinerja pegawai. Bahwa pegawai harus menerima gaya kepemimpinan, senang atau tidak, suka atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi adanya peningkatan atau penurunan kinerja pegawai. Menurut penelitian Aka Korman dalam Hersey dan Blanchard selama 25 tahun, menyimpulkan bahwa pemimpin yang efektif akan mengadaptasi gaya kepemimpinan untuk memenuhi kebutuhan bawahan di lingkungan tertentu. Apabila bawahan berbeda, maka mereka harus diperlakukan secara berbeda pula. Baik, untuk solusi selanjutnya yaitu
Komunikasi antara pemimpin dan bawahan. Komunikasi merupakan kunci koordinasi dan bagian terbesar dari waktu manajerial itu dicurahkan untuk kegiatan komunikasi, di mana komunikasi ini sangat mendukung untuk terwujudnya kepemimpinan yang efektif dan juga mewujudkan kinerja pegawai yang optimal, di mana ketika pemimpin memberi informasi, komando atau instruksi, kemudian bawahan juga menyampaikan ide atau sarannya, kemudian didiskusikan secara bersama-sama, baik itu dalam hal perencanaan maupun dalam hal penyelesaian masalah. Nah, kualitas hubungan antara pemimpin dan bawahan ini yang tinggi dan juga efektif akan menimbulkan rasa ikut memiliki, kemudian rasa ikut bertanggung jawab, dan adanya kemauan untuk ikut berpartisipasi. Di sini saya akan menjelaskan saran yang tepat untuk masalah kepemimpinan di kelompok kami. Saran yang tepat menurut saya yaitu hendaknya pada setiap pemilihan calon kepala puskesmas menggunakan gaya kepemimpinan campuran, antara lain gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan suportif, gaya kepemimpinan delegatif, dan gaya kepemimpinan partisipatif. Disarankan untuk lebih banyak menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Penentuan gaya kepemimpinan hendaknya mempertimbangkan faktor situasional yang meliputi 1. Karakteristik dan kekuatan bawahan, kebutuhan akan kebebasan dan peningkatan tanggung jawab. Yang kedua, jumlah kekuatan posisi yang terdiri dari hierarki derajat sentralisasi, keputusan, dan sistem imbalan formal. Yang ketiga, ada kadar struktur tugas. Yang keempat, ada kekuatan situasi yang terdiri dari tipe organisasi, lingkungan kerja, dan ketersediaan waktu. Yang kelima, ada penguasaan informasi. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.